Bacalah zikir ini 100 kali setelah Anda melaksanakan sholat qobliyah subuh. Sebelum Anda melaksanakan sholat subuh, maka rezeki dunia dan harta dunia akan tunduk serta merangkak mendatangimu. Simak video ini dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang ada di seluruh dunia, dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam sampai dengan Saudi Arabia. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan kita semua jamaah Majelis Taman Surga ini dicatat sebagai hambanya Allah yang ahli bersyukur, dan kemudian nanti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Semoga sholawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada manusia paling mulia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua jamaah Majelis Taman Surga yang menonton video ini diberikan syafaat di dunia sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada zaman dahulu ada seorang sahabat yang mendatangi baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini sedang berada dalam kondisi yang terberat dalam hidupnya. Dia kemudian berkata kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya adalah, ya Rasul, dunia dan seisinya itu menjauh dariku, sehingga apa-apa yang saya usahakan itu tidak berhasil. Pada intinya sahabat ini curhat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa dunia itu meninggalkannya, bahwa apa saja yang dia kerjakan itu tidak berhasil, dan dia kesulitan untuk mendapatkan rezeki. Nah, kemudian sahabat Taman Surga, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meresponnya dengan baik dan kemudian menanggapinya. Bahkan juga sekaligus memberikan solusi, di mana solusinya ini adalah membuat rezeki ini bisa tertarik dan merangkak mendatangi Anda. Nah, sebelum kita lanjutkan kisah selengkapnya, kepada teman-teman yang baru saja bertemu dengan channel ini, silahkan langsung subscribe dulu channel YouTube ini dengan cara tekan tulisan Sutribe berwarna merah yang ada di bawah video ini sekarang juga. Kemudian teman-teman silahkan juga langsung menuju kolom komentar, tuliskan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar. Anda bisa mulai dengan menuliskan Alhamdulillah, kemudian menuliskan basmalah, kemudian menuliskan sholawat, dan dilanjutkan dengan menuliskan doa-doa ataupun hajat-hajat Anda.
Kalau sudah selesai, silahkan baca basmalah, kemudian diposting. Nah, sahabat taman surga yang sedang mendengarkan suara saya, mari kita bersama-sama aminkan doa-doa dari sahabat taman surga ini dengan cara kita amini bersama-sama. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa sahabat taman surga yang sudah dituliskan di kolom komentar. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah. Nah, kita lanjutkan dari kisah tadi, sahabat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar curhatan dari sahabatnya yang mengatakan bahwa dunia itu sulit didapatkan, rezeki sulit didapatkan, maka beliau tidak bertanya, apakah Anda sudah menggunakan strategi yang benar, apakah usaha yang Anda lakukan itu sudah betul, apakah Anda sudah menggunakan cara berpromosi, atau menanyakan bagaimana strategi dalam berdagang, berusaha, dan sebagainya. Ternyata baginda Rasulullah tidak menanyakan itu. Tetapi beliau malah bertanya, apakah kamu masih ingat dengan tasbihnya seluruh makhluk yang dengannya mereka semua dicukupi? Begitu. Jadi Rasulullah balik bertanya dengan sesuatu, mengingatkan orang tadi bahwa ada tasbih, ada doanya malaikat yang ketika itu dibaca, maka semuanya bisa dicukupi. Kemudian pemuda tadi berkata, yang mana ya Rasul? Kemudian dijawab oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau mengatakan kalimat zikir ini. Nah, kalimat zikir ini sebelum kita lanjutkan, silakan sahabat share video ini, bagikan kepada teman-teman Anda yang butuh informasi ini. Semoga teman Anda dapat pahala jariah, kemudian Anda mendapatkan pahala jariahnya juga. Dan teman-teman Anda itu yang menonton video ini diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mengamalkan juga isi dari video ini. Nah, jawaban dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zikirnya bagaimana? Zikirnya adalah Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Ini adalah bacaan zikir yang dikenal dengan nama zikir malaikat atau tasbihnya malaikat. Nah, kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahu tata cara untuk mengamalkan zikir doanya malaikat atau zikir tasbihnya malaikat. Jadi untuk membaca zikir Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Nah, ternyata ada tata caranya di dalam membaca zikir ini. Nah, seperti apa? Yang sudah tahu, boleh langsung menuju kolom komentar, kemudian di komen kapan waktunya. Nah, saya akan kasih waktu 3 hitungan. 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah untuk membacanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dibaca sebelum datangnya terbit fajar. Atau dalam artian mudahnya adalah setelah selesai melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat dan sebelum datangnya atau sebelum melaksanakan sholat subuh. Nah, jadi sebelum melaksanakan sholat subuh ada sholat rawatib atau sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat rawatib itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya sholat qobliyah, ada yang namanya sholat ba'diyah. Sholat qobliyah itu dilaksanakan sebelum sholat fardu. Sedangkan sholat rawatib ba'diyah itu dilaksanakan setelah sholat subuh. Untuk sholat subuh, hanya ada sholat qobliyah subuh. Tidak ada yang namanya sholat ba'diyah subuh. Nah, sholat qobliyah subuh ini jumlahnya adalah 2 rakaat. Sahabat taman surga, jadi ketika sudah waktunya sholat subuh, kemudian kita melaksanakan sholat
qobliyah subuh ya, 2 rakaat. Nah, setelah itu sambil menunggu untuk iqomah sholat subuh, kita bisa membaca zikir atau doanya malaikat tadi. Dibacanya gimana? Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Dibaca sebanyak 100 kali. Maka harta dan rezeki dunia akan tunduk dan merangkak mendatangimu. Ini yang bersabda adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba praktekkan mulai besok pagi, praktekkan, rutinkan. Tentu saja di dalam mengamalkan semua amalan, kita harus meniatkan amalan itu untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita harus lurus, ketika mengamalkan harus dengan ikhlas, ketika mengamalkan harus dengan penuh konsentrasi, ketika mengamalkan penuh kesadaran, kemudian bersabar untuk menjalani prosesnya, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Azza wa Jalla, atau dalam artian adalah bertawakal kepada Allah. Oke sahabat taman surga, praktekkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, melancarkan rezeki kita, memberikan keberkahan dalam hidup kita, meningkatkan iman, takwa, dan juga ketauhidan kita, dan semoga kita diberikan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sahabat taman surga, share video ini pada teman Anda atau saudara Anda yang butuh info ini, ajak mereka untuk sama-sama mengamalkan isi dari video ini. Dan sahabat taman surga, Anda bisa tonton sekarang ada ribuan video kami yang telah diupload di channel ini. Semoga Anda dapat hidayah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.